Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani Siregar SPD. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2521100900. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 22 Kota Pinang untuk uji kinerja pada kelas 2 SD dengan tema Ayo Belajar Al-Quran Surah An-Nas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas Marwan, pimpin berdoa nak. Ke depan nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, bilang hadir, Bu. Paham nak? Paham, Bu. Alifia, Hadir, Bu. Sika Adevia, Hadir, Bu. Akela Kanza, Hadir, Bu. Rafif, Hadir, Bu. Ajuan, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Salahuddin Al-Ayyubi, Hadir, Bu. Febri Saputra, Hadir, Bu. Marwan Syahrambe, Hadir, Bu. Takjira, Hadir, Bu. Jihan Fahira, Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, biar lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo berdiri semuanya. Yang semangat ya, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Na. Aha, aha. Na. Aha, aha. Semangat. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya nak. Semuanya berdiri.
Alhamdulillah, berarti sebagian lebih banyak yang udah hafal daripada yang belum kan? Bagus. Perhatikan ke depannya nak. Di sini ibu akan menayangkan video tentang surah An-Nas. Diperhatikan, didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, setelah tadi kita dengarkan video surah An-Nas, ibu mau anak ibu sama-sama dulu membacakan surah An-Nas dari A'udzu ya nak. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berarti anak ibu semuanya sudah bisa ya membacakan surah An-Nas. Alhamdulillah. Ibu mau tanya dulu, kalian tahu nggak doa perlindungan yang berawalan dari kul? Tahu? Apa itu? Coba, apa itu dia? Surah An-Nas. Iya betul, surah An-Nas. Ada yang tahu lagi selain surah An-Nas? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang tahu? Alifia, coba Alifia dulu menjawab. Apa Alifia selain surah An-Nas? Surah? Iya betul, surah Al-Falaq. Angkat tangan dulu untuk Alifia. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq adalah sama-sama surah yang bisa dijadikan untuk doa perlindungan, dan dua-duanya juga berawalan dari qul. Qul a'udzu birabbin nas. Qul Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Iya bagus. Ibu mau tanya lagi, pernah nggak kamu membaca surah An-Nas ketika kamu takut? Pernah, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Siapa yang bisa kasih contoh kapan dia membacakan surah An-Nas ketika takut? Coba angkat tangannya. Ya, Cika. Iya. Iya betul. Saat melewati jalan yang sepi. Karena takut sama siapa, Cika? Iya, karena takut sama orang jahat. Tepuk tangan dulu untuk Cika. Kita membaca surah An-Nas agar dilindungi Allah dari orang yang jahat di jalan sepi itu, anak. Mengapa berlindung hanya kepada Allah? Iya, karena Allah yang patut disembah. Apalagi? Iya, karena Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah. Oke, bagus. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, yaitu peserta didik mampu membaca surah An-Nas dengan tartil. Yang
inti dan makna pokok surah An-Nas. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap spiritual dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, perhatikan ke depannya nak. Di sini Ibu sudah menampilkan materi kita tentang surah An-Nas. Ayo belajar Al-Qur'an surah An-Nas. Di sini materinya yaitu tentang mengenal surah An-Nas. Surah An-Nas itu adalah surah ke-114 di dalam Al-Qur'an. Berjumlah 6 ayat. Surah An-Nas ini nak termasuk surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Apa itu surah Madaniyah? Surah yang turun di kota Madinah setelah iya betul, berarti surah An-Nas ini turunnya di kota mana? Madinah. Makanya dia termasuk surah Surah Madaniyah. Kemudian lanjut. Arti An-Nas adalah manusia. An-Nas di dalam bahasa Arab itu nak artinya manusia. Surah ini mengajarkan kita agar selalu berlindung kepada Allah. Makanya tadi Ibu bilang kan, kalau mau berdoa minta perlindungan sama Allah boleh membaca surah An-Nas. Selanjutnya, sebaiknya dibaca setiap hari, terutama sebelum tidur dan sebelum berangkat sekolah. Nah, sebelum tidur biar dapat perlindungan, nggak mimpi buruk. Kemudian sebelum berangkat sekolah biar terlindung kamu di jalan itu. Nggak ada mara bahaya, tidak ada orang jahat, ya kan? Kemudian surah An-Nas ini diturunkan sebagai pelindung dari sihir dan godaan setan. Jadi kalau misalnya kamu takut, misalnya di kegelapan takutlah ada setan, tinggal baca surah An-Nas ini untuk melindungi kamu dari godaan setan. Selanjutnya, terjemahan surah An-Nas. Di ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, ayo coba dulu bacakan dulu artinya. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Oke, nomor 2. Ayo Marwan bacakan artinya. Raja manusia. Raja manusia. Nomor 3, Jihan bacakan. Sembahan manusia. Nomor 4, Cika bacakan nak artinya. Dari kejahatan setan pembisik yang tersembunyi. Iya, nomor 5, si Febri bacakan Febri artinya. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nomor 6, yang terakhir Ajuan bacakan nak. Dari lautan jin dan manusia. Iya, dari golongan jin dan manusia. Kemudian di sini Ibu menyuruh kamu untuk menghafal surah An-Nas. Tata caranya itu kamu hafal ayatnya per ayat secara perlahan. Kemudian mulailah dari ayat pertama, ulangi sampai lancar. Udah dapat ayat pertama, baru kau lanjut ke ayat kedua sampai dengan seterusnya ya nak ya. Kemudian lanjutkan hingga ayat terakhir dan ulangi sampai bisa. Oke, pesan pokok surah An-Nas. Yang pertama yaitu manusia itu lemah dan butuh perlindungan. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung. Ketiga, kita harus waspada dari godaan setan. Godaan setan. Yang terakhir, bacalah surah An-Nas setiap hari, terutama sebelum tidur dan sebelum ke sekolah. Oke, sikap sehari-hari. Kalau misalnya kau sudah mengamalkan surah An-Nas, sikap sehari-hari ini harus begini nak, lihat. Berlindung kepada Allah saat merasa takut atau gelisah. Oke, setelah Ibu jelaskan materi surah An-Nas
Kira-kira anak-anak ibu paham atau tidak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Ibu mau bertanya dulu. Ada nggak di sini anak ibu yang sudah mengaplikasikan surah An-Nas dalam kehidupan sehari-hari? Ada atau tidak? Ada. Coba Marwan, apa itu Marwan? Saya setiap malam sebelum tidur membacakan surah An-Nas agar tidak mimpi buruk. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk si Marwan. Iya, membaca surah An-Nas sebelum tidur agar tidak mimpi buruk. Bagus. Jadi nak, begitulah surah An-Nas ini sangat penting sebagai doa perlindungan kita sehari-hari. Surah An-Nas ini bukan hanya kita bacakan ketika sholat setelah surah Al-Fatihah, bukan. Bisa juga kamu pakai untuk doa perlindungan ketika kamu sedang takut, sedang was-was, sedang sendiri di jalan takut ada orang jahat. Bacakanlah surah An-Nas. Mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari surah An-Nas. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kamu jadi 3 kelompok. Dalam kelompok itu nanti ada 3 orang, ada 4 orang. Ayo nak, kita bagi kelompoknya. Ini satukan mejanya ke sini. Ya, di sini ada tugas LKPD untuk kalian per kelompok. Satu kelompok nanti ibu bagikan satu. Tugasnya di sini disuruh yaitu susunlah ayat di bawah ini menjadi ayat yang benar. Ini ayatnya ini masih berantakan. Nah, jadi nanti ibu kasih nih potongan-potongan ayatnya, kalian susunlah dia supaya menjadi potongan ayat yang benar. Kemudian di bawahnya kamu tulis satu makna surah An-Nas yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Tiap orang harus memberikan ide dan juga gagasannya agar LKPD kamu ini selesai. Paham, nak? Paham. Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Nih, rapin. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya nak ya. Dibuat di atas LKPD-nya itu, tulis nama kelompoknya. Orang ini rekam kan, orang ini. Kelompok 1 ya. Oh, dibuat namanya gitu. Berdiri anak, berdiri dengan kamu apa belajar. Susun apanya? Udah dibuat nama kelompoknya sila. Buat anak dia di sini kelompoknya. Ini apanya ya? Tabnya. Udah. Hah? Di bawahnya. Di bawahnya. Ah, full. Habis full. Nah, tadi ini. Iya, di bawahnya ya, nak. Ah, iya, di bawahnya sini. Mana full? Cari di situ, mana dia ada full. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, bagus. Tapi nanti kul au, bukan au. A itu alif. U-nya itu baru ain kan? Kul au. Coba. Ulangi dulu. Ulangi coba. Qul a'udzu. Iya, gitu ya. Seterusnya ya. Nah, lanjutkan nak. Lanjutkan. Bantu kawannya. Nah. Minal jinnati. Ya, di kedua udah ditempel kan gitu. Oke, kemudian tulis satu maknanya. Makna surah An-Nas. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Saatnya kita presentasi ya. Kelompok 1 nanti presentasi maju ke depan. Untuk yang kelompok yang lain, berikan nanti komentar dan juga lupa tepuk tangan terhadap kelompok yang maju nanti ya nak ya. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ayat yang salah. Qul An-Nas a'udzu birabbi. Sudah kami bacakan. Qul a'udzu birabbin nas. Makna surah An-Nas menurut kelompok kami. Surah An-Nas termasuk Al-Muwazzatain, yaitu dua doa perlindungan An-Nas dan Al-Falaq. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, apa itu Marwan pertanyaannya? Apa itu muwazzatain? Apa itu? Muwazzatain. Iya, apa itu mazhatain? Coba Cika jawab. Dua doa perlindungan An-Nas dan Al-Falaq. Muwazzatain itu adalah dua doa perlindungan, yaitu tadi surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Ya, mari nak ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil karya kelompok kami. Surah yang salah, Al-Khannas, syarri waswasil min. Setelah yang perbaiki, min syarri waswasil khannas. Makna surah An-Nas menurut kelompok kami menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb dan Malik Subhanahu seluruh manusia. Jadi hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ayat yang salah nomor 3. Fi suduri alladzi yuwaswisu. Setelah kami perbaiki, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makna surah An-Nas menurut kelompok kami mengajarkan manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala bentuk godaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ya, sudah di bangkunya ya, nak. Alhamdulillah, tugas kelompok masing-masing sudah selesai. Berarti nak, inti dari pelajaran kita yang pertama tadi makna yang dibacakan oleh kelompok 1, bahwa surah An-Nas itu surah An-Nas termasuk muwazzatain. Tadi udah dijelasin
jelaskan kan, arti muwazzatain itu adalah dua doa perlindungan, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb dan Malik sembahan manusia. Yang ketiga pada kelompok 3, mengajarkan manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala bentuk godaan. iya, mengajarkan manusia untuk berlindung Kepada Allah dari setiap godaan. Kira-kira anak ibu udah paham nggak makna surah An-Nas ini? sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke nak, ibu mau kamu bacakan dulu manfaat dari surah An-Nas. Ada yang bisa? Oke, Jihan duluan, berdiri nak. Suaranya Jihan. Dibaca sebelum tidur agar tidak mimpi buruk. Iya, dibaca sebelum tidur agar tidak mimpi Buruk. Tepuk tangan dulu untuk si Jihan. Nah, siapa tadi yang angkat tangan coba kawannya? Oh, ayo bacakan, berdiri Apa suaranya? Takut dan was-was agar dilindungi dari Allah. Oke, tepuk tangannya. Terakhir tadi siapa? Akila, ayo berdiri Akila. Bisa dibaca ketika sholat selesai Al-Fatihah. Iya, dibaca setelah sholat, setelah bacaan Al-Fatihah. Bisa dibaca ketika sholat setelah Al-Fatihah. Iya, betul, tepuk tangan dulu untuk Akila. Ya, dulu. Oke, di sini ibu akan menilai dulu seberapa paham kalian tentang materi pelajaran kita hari ini. Penilaiannya yaitu sebaik apa sih hafalan kamu di surah An-Nas ini. Ayo, Marwan, maju ke depan ke meja ibu, setorkan hafalan surah An-Nasnya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini tentang surah An-Nas telah selesai ya nak. Dan sudah ibu nilai, alhamdulillah anak ibu semuanya sudah bisa memahami dengan baik apa makna surah An-Nas dan juga hafalan surah An-Nasnya sudah hafal semua. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, materi kita selanjutnya untuk minggu depan yaitu tentang kasih sayang terhadap sesama. Oke, baik, karena pelajaran kita telah selesai, ya simpan bukunya ke dalam tas. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ayo kita sama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas.
hamdalah.